Halo, selamat datang di podcast episode kedua Postcards from Germany. Dan hari ini masih akan bercerita tentang pengalaman di kota Mannheim. So, selamat mendengarkan. Was kann ich Ihnen helfen? Tatapannya ketika dia bertanya padaku masih jelas dalam ingatan. Mata birunya menatap keheranan sekaligus menunjukkan perhatian. Dia ingin membantu. Ku jawab dengan singkat sambil berusaha tersenyum setelah melawan rasa nervous yang tiba-tiba menyerang. Ich bin verloren. Pengalaman pertama yang tak pernah terlupakan. April 2013, sebuah kesempatan emas datang dari Goethe Institut Indonesia. Aku mendapatkan beasiswa Sprachkurs selama sebulan di Mannheim, kota terbesar kedua di negara bagian Baden-Württemberg dengan jumlah penduduk 311.342 jiwa. Mannheim berada di pertemuan Sungai Neckar dan Rhine di ujung barat daya Baden-Württemberg. Rasanya seperti antara mimpi dan nyata. Berdiri di atas tanah negara Jerman adalah sebuah impian besar yang bertahun-tahun hanya berada di dalam kepala dan hari itu terwujud. Pukul 12.30 aku tiba di kota Mannheim setelah menempuh waktu sekitar 1 jam menggunakan kereta cepat ICE dari Bandara Frankfurt. Sebelumnya aku harus melewati perjalanan panjang dari Indonesia Jerman dengan rute penerbangan Jakarta-Istanbul dan Istanbul-Frankfurt. Kamu pasti dapat membayangkan bagaimana rasanya ketika sebuah impian menjadi nyata. Ada letupan perasaan yang membuncah terdorong dari dalam diri membuatku nyaris teriak kegirangan pada saat menjejakkan kaki pertama kali keluar dari stasiun utama kota Mannheim. Aku mematung mengamati lingkungan baru yang benar-benar asing. Langit berwarna abu-abu, udara dingin awal musim semi yang menusuk tulang, dan mata biru orang-orang yang lalu lalang yang sesekali menatapku. Aku berjalan ke arah halte kereta tak jauh dari stasiun utama Mannheim. Kuputar badan melihat ke arah tempat di mana aku berdiri sebelumnya. Dari halte, aku dapat melihat jelas tulisan DB pada bagian atas stasiun. DB adalah singkatan dari Deutsche Bahn, perusahaan kereta api nasional milik pemerintah Jerman. Alamat WG yang akan kutempati telah kuhafal bahkan beberapa hari sebelum keberangkatan. Namun entah bagaimana, otakku blank. Semua hal yang kupersiapkan dalam kepala sebelum keberangkatan tiba-tiba hilang entah kemana. Akhirnya aku memberanikan diri bertanya pada seseorang, namun jawabannya malah membuatku lebih bingung. Lalu ku coba lagi bertanya pada yang lain. Jawaban yang kudapatkan kurang lebih sama. Lalu aku duduk di atas bangku halte sambil mengamati alamat tujuan dan Fahrplan, jadwal kereta yang terpasang di bagian belakang halte. Tiba-tiba terdengar sebuah suara dari belakang. Seketika aku membalikan badan. Berdiri seorang pria parubaya yang tersenyum ramah. "Wohin möchten Sie fahren?" Mau kemana, tanyanya. Lalu kuperlihatkan alamat yang kutuju sambil menjelaskan bahwa aku baru pertama kali di Jerman. "Ganz einfach." Mudah katanya, namun tidak buatku. Dia menjelaskan bagaimana rute perjalanan yang harus kutempuh. Jadwal kereta yang terpasang di halte terdiri atas kombinasi angka dan huruf, meskipun telah dijelaskan oleh orang tua itu, nyatanya terlalu sulit buatku. Setengah putus asa, kupaksa terus otakku memahami kalimat-kalimat yang meluncur deras dari mulutnya, namun aku hanya mengerti beberapa potongan kalimatnya. "Also, hier ist dein Ticket." Sambil menyodorkan tiket kereta. Dia memintaku berdiri di halte nomor 3 dan menaiki kereta yang akan datang dalam 2 menit. Sebelum kami berpisah, dia memastikan kembali bahwa aku benar-benar telah paham dengan penjelasannya. Ku jawab dengan senyum sambil mengucapkan vielen Dank, meskipun rasanya ucapan terima kasihku tidak cukup untuk membalas kebaikannya. Kemudian kami berpisah tanpa saling mengenal. Dia melambaikan tangan dan kembali tersenyum. Sebuah pertemuan singkat namun melahirkan kenangan yang sampai hari ini
masih melekat dalam kenangan manis tentang kota Mannheim. Seumur hidup orang tuaku mengajarkan tidak mempercayai orang yang baru dikenal. Namun kenyataannya, hari itu aku bertemu dengan orang asing berhati malaikat. Benar adanya, kebaikan itu adalah tabur tuai. Apa yang diberi, itu pula yang didapatkan. Menolong orang hari ini, siapa yang menyangka besok ditolong oleh orang lain. Danke Mannheim, das war eine schöne Erinnerung. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini dan sampai ketemu di episode ketiga. Ciao!